Ini yang paling misterius. Sampai sekarang belum pernah berakhir spekulasi tentang identitas. Nah, kita belajarnya bolak-balik ya, bolak-balik, karena pembicaraan beda-beda juga. Jadi sebelum ini saya putar sedikit ke belakang. Nah, kitab Wahyu ini penuh angka simbolik ya. Kedua sering dipakai untuk saksi, angka 4 itu dunia, angka 6 itu angka manusia. Karena manusia yang diciptakan pada hari ke-6. 7 itu angka ilahi, makanya sering hari ke-7 ya. Lalu juga menunjukkan kebulatan, kesempurnaan. Makanya ada 7 ucapan berbahagia ya. Itu berasal dari Tuhan, tapi juga menggambarkan ya semacam akhir yang sempurna ya bagi orang-orang percaya. 10 itu sering sekali berarti genap dan lengkap, dan 12 itu menunjukkan karya Allah di tengah-tengah dunia. Jadi angka-angka ini punya makna ya. Makanya kemarin saya terangkan secara singkat, 144.000 itu sama dengan 12 kali 12 kali 10 kali 10 ya. Sengaja itu ya, artinya dua umat Allah, yaitu yang di perjanjian lama dan perjanjian baru, plus seluruhnya umat Allah yang akan menjadi bagian dari ya katakanlah penghuni sorga bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu contoh soal. Lalu 66 apa kan begitu ya. Kembali saya ajak kita untuk melihat ya, ini yang paling misterius. Sampai sekarang belum pernah berakhir spekulasi tentang identitas. Sedikit belajar bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, angka ya zaman dulu ya, itu ditandai dengan huruf. Jadi nun itu 50. Ya, kalau ya nanti tulisannya itu Neron Esar, itu angka huruf aneh itu yang di bawah itu, nah itu huruf Ibrani. Dan yang paling kanan itu adalah yang pertama, karena dia dibaca dari kanan ke kiri ya. Jadi huruf nun itu yang agak kecil, itu 50 nilainya. Lalu huruf kedua ya itu resh namanya 200 ya. Lalu di tengah-tengahnya ada lagi baf, kemudian ada nun. Nun itu yang kayak tongkat itu 50. Kof itu 100. Lalu sameh itu huruf kedua dari kiri itu 60, resh itu 200. Nah, kalau di total itu 666. Ya, memang ini salah satu cara memahami angka 666 ini, cara yang menurut saya luar biasa imajinatif ya. Ya, saya menggunakan kata imajinatif bukan dalam arti yang sangat negatif di sini, tapi mau menunjukkan bagaimana penafsir bisa sampai kepada urutan-urutan angka ini dengan memanfaatkan huruf Ibrani. Menurut saya brilian. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau saya sendiri yang lakukan itu. Ya. Tapi memang kadang-kadang usul yang brilian sekali itu membuat orang bertanya, apa memang demikian? Jadi jangan kita pikir kalau sudah brilian, nah selesai sudah urusan. Kadang-kadang kita bertanya, apa memang begitu? Istilah Inggrisnya, kadang-kadang yang kelihatan sangat menjanjikan itu seperti too good to be true gitu ya. Ya, apakah betul pembaca kitab Wahyu sampai bisa mengerti nilai-nilai numerik dari huruf-huruf Ibrani ini? Apalagi pembaca kitab Wahyu ini rata-rata tersebar ya di daerah Kekaisaran Romawi, Asia Kecil dan sekitarnya. Dan itu memang komunitas berbahasa Yunani. Kita nggak bisa mengharapkan gereja mula-mula itu semuanya tahu bahasa Ibrani. Sebenarnya yang tahu bahasa Ibrani sedikit sekali, seperti Paulus, ya Petrus lah ya, karena dia memang adalah orang Yahudi. Markus, Lukas tidak tahu bahasa Ibrani. Lihat ya, itu penulis Injil loh. Ya, jadi kita perlu sadari, mungkin di luar dugaan kita ya, bahwa sebenarnya mayoritas umat Kristen awal itu tidak tahu bahasa Ibrani. Karena itu usul yang mendasarkan
huruf Ibrani ini, meskipun terkesan meyakinkan, menurut saya itu ya terlalu ilmiah lah istilahnya. Terlalu ilmiah. Yang lebih mudah dicerna atau yang mungkin lebih sesuai dengan simbolisme kitab Wahyu itu yang berikut. Kalau manusia ciptakan pada hari ke-6, berarti ada triple 666. Kalau begitu, ini melambangkan suatu trinitas, tandingan dari trinitas yang betul-betul ilahi. Kalau begitu, ini antikristus yang mengaku dia itu punya otoritas kekuasaan seperti Allah sendiri. Ya, manusia karena dia adalah 6, tapi manusia yang mengklaim atau berlagak bertindak seperti yang ilahi. Nah, ini salah satu penjelasannya ya. Saya rasa cukuplah di antara sekian banyak spekulasi, cukuplah kita hadirkan dua ya sebagai contoh yang bisa menolong kita untuk melihat sampai sekarang 6666 tetap menyibukkan para penafsir. Dan kita tentu tidak mau habis waktu di situ. Yang jelas ini adalah angka antikristus, angka binatang itu ya. Dan yang lebih penting lagi, ya saya rasa di balik angka 66 ini bukan soal siapanya, tapi memang ada semacam peristiwa ya bahwa dalam kenyataan dunia ini yang bergulir dan sering sekali membuat orang-orang percaya kesulitan, ada pertarungan antara Tuhan dengan para musuhnya, dan tentu saja antikristus ini termasuk salah satu yang merupakan tokohnya gitu ya. Nah ini dia. Jadi kita nggak mau terjebak untuk mengidentifikasi ini secara berlebihan. Kemarin saya katakan membaca kitab Wahyu tentu ya, tapi kita yang membaca jauh dari itu, kita hanya bisa memperkirakan ya, mencari jalan untuk memahaminya. Ya itu yang bisa saya katakan. Semoga ini sedikit memperjelas ya, karena saya sekarang menghadirkan slide-nya.